Halo, selamat datang dalam podcast Ngulik Sastra. Tempat kita bedah karya sastra sampai ke tulang-tulangnya tapi tetap santuy. Oke, bareng gue Jenny Dan Dewi Tambubolo. Hari ini studio kita full banget dengan narasumber-narasumber kece yang siap debat tentang topik yang tiada habisnya, tiada basinya, yaitu cinta. Topik hari ini agak berat ya, Kak Dewi, karena kita bakal bandingin dua karya legendaris, karya genre drama romantis yang beda zaman tapi punya satu kesamaan, yaitu pengorbanan yang gila-gilaan. Ada legenda tahun 2000-an yaitu film Hearts. Ini karyanya bagus banget karena aku juga nonton filmnya pas waktu masih SD. Dan kisah cinta lintas waktu yang lagi hits tahun 2025 ini yaitu film Sore, Istri dari Masa Depan. Gue mau tanya dulu nih ke Dewi, sebagai tim Sore, karena kita waktu itu nonton film Sore bareng ya, Dewi. Betul. Oke, coba kasih spoiler dikit dong. Film Sore itu kayak gimana sih? Coba. Oke guys, di sini saya Dewi Tambubolon. Saya akan menjabarkan tentang film Sore, Istri dari Masa Depan, yang dimana saya sudah nonton juga ya kemarin. Nah, tapi yang diketahui banyak orang itu Sore itu adalah tentang waktu ya, yaitu waktu yang pagi, siang, sore, bukan drama, Bukan nama orang. bukan nama wanita. Nah, Sore Istri dari Masa Depan itu premisnya sangat unik sekali ya Kak Jenny. Ceritanya tentang Jonathan, cowok yang hidupnya sangat berantakan dan tinggal di Italia. Kemudian muncullah seorang cewek misterius yang bernama Sore yang mengaku-ngaku sebagai istri dari masa depan dari Jonathan tersebut. Nah, tujuan Sore itu cuma satu, yaitu untuk mengubah hidupnya Jonathan untuk lebih baik lagi, dari pola tidur yang berantakan menjadi lebih baik, dan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Betul. Ya kan? Nah, karena di masa depan Jonathan akan mati muda jika tidak mengikuti ataupun tidak mengubah gaya hidupnya itu. Betul. Jadi ini bukan cuma romansa ya Kak Iya. Jenny, tapi ini tentang time travel demi menyelamatkan nyawa dari seorang pasangannya. Betul. Jadi si Jonathan ini punya kebiasaan merokok yang akan mengakibatkan kematian dari Jonathan, sehingga Sore ini sangat takut kehilangan dari Jonathan. Jadi dia tiba-tiba ke masa lalu, ke pertemuan pertama mereka, dan juga mengingatkan Jonathan untuk tidak merokok. Terutama setiap kali Jonathan merokok, tiba-tiba Sorenya pingsan, kemudian Balik lagi ke awal balik lagi. Nah, Dan itu itu berulang-ulang. Itu tuh yang bikin saya capek nontonnya tuh. Tidur bangun saya nggak ngerti tuh. Tapi di akhir dari drama tersebut kita mendapatkan satu inti, yaitu untuk menyelamatkan nyawa dari pasangannya ya. Sungguh romantis dan so sweet banget. Keren banget itu filmnya. Ya pantes sih buat jutaan viewers di bioskop. Oke. Keren banget dari filmnya, film Sore. Lalu kita balik ke film legendaris kita, yaitu Hearts. Silakan Kak Irwin untuk menjelaskan Hearts itu filmnya kayak gimana sih? Refresh kembali ingatan kita ya, soalnya kita udah lupa karena itu zaman dulu banget itu film, sumpah. Itu ketika kita masih SD sih. Silakan Kak Irwin. Oke Jen, film My Heart ini rilis di tahun 2006. Film ini menjadi salah satu film yang berhasil menguras air mata bagi penontonnya. Ceritanya itu klasik ya. Ceritanya ini tentang persahabatan dan percintaan, di mana persahabatan dari seorang laki-laki dan perempuan yang dari kecil terus menjadi cinta. Di sini ada 3 tokoh karakter utama, yaitu Farel sebagai sang laki-laki yang dicintai, terus ada Rachel, seorang wanita tomboy yang mencintai seorang laki-laki yaitu sahabatnya, dan satu lagi seorang Luna, cewek feminim tapi penyakitan. Nah, di sini karakternya tuh kuat banget satu sama yang lainnya.
Di sini menceritakan tentang bagaimana pengorbanan seorang Rachel yang mengorbankan dirinya untuk mendonorkan organ tubuhnya untuk membuat Luna seseorang yang dicintai oleh orang yang dicintai Pharrell. Nah, bingung gak tuh? Jadi gini, Pharrell ini adalah seseorang yang dicintai oleh Rachel. Nah, Rachel ini mencintai Pharrell dan Pharrell ini mencintai Luna. Luna ini ternyata penyakitan. Nah, Rachel ini mengorbankan dirinya untuk memberikan donor kepada Luna agar Luna tetap hidup. Jadi Luna bisa terus bersama Pharrell, tapi ya tetap mengorbankan dirinya gitu. Gimana nggak mau menguras air mata ya, ceritanya begitu complicated dan begitu dalam hingga penonton-penonton di tahun 2006 itu menjadi suka banget dengan film ini. Makanya film ini menjadi salah satu film box office terbaik di 2006. Waduh, merinding. Satu rela mati, satu rela balik dari masa depan. Sekarang kita masuk ke sesi panasnya nih. Untuk Kak Maudi, menurut kamu sebagai tim Heart, apa sih unsur intrinsik dari film Heart ini yang bikin lebih ngena pengorbanannya daripada film Sore? Silakan Kak Maudi. Jelas Heart lah. Kalau kita bedah lagi nih penokohannya, transformasi Rachel dalam film tersebut drastis banget loh. Rachel, cewek tomboy yang selengean, dia berubah menjadi cewek feminim demi cowok yang dia suka, yaitu Pharrell. Tapi usahanya dia sia-sia, gagal total. Endingnya atau puncaknya, Rachel menyadari bahwa sebenarnya cinta itu tidak harus memiliki. Pengorbanannya Rachel ultimate banget sih. Rachel mengorbankan nyawanya dan memberi kesempatan hidup kepada rival cintanya yaitu Luna demi cowok yang dia suka tidak sedih yaitu Pharrell. Itu level altruisme tertinggi sih dalam sastra menurut gue. Sakit tapi cantik. Eits, tunggu dulu. Kalau ngomongin impact, aku justru merasa Sore itu jauh lebih ngena karena dia tuh menawarkan realisme psikologis. Coba bayangin teman-teman, di Heart, Rachel tuh berkorban nyawa sekali. Terus selesai dia cuma jadi legenda. Tapi di Sore, pengorbanan itu justru duratif atau berkelanjutan. Aku mau bahas dari sisi alur plot dan penokohan. Alur di Sore itu slow burn. Kita nggak dikasih yang namanya scene tabrakan, rumah sakit, berdarah-darah. Konfliknya itu justru man versus self. Jadi Sore itu harus ngelawan egonya sendiri. Dia ninggalin kenyamanan di masa depannya, lalu balik lagi ke masa lalu cuma buat ngadepin Jonathan yang jujur aja menyebalkan banget di awal. Coba lihat aja detailnya. Jonathan tuh hidupnya berantakan, alkoholik, bergadang terus. Sore tuh harus sabar banget ngomel-ngomelin hal kecil kayak minum air putih atau tidur enggak gitu kan. Itu capek mental loh. Mengubah kebiasaan buruk pasangan itu bentuk cinta yang menurut aku paling melelahkan tapi paling tulus. Di sini letak amanat yang aku mau sampaikan adalah cinta itu kata kerja yang sifatnya merawat. Bukan cuma rela mati, tapi rela hidup susah demi bikin pasangan lo jadi versi terbaiknya. Dan hasilnya apa? Kita bisa lihat perkembangan karakter Jonathan yang drastis banget. Dia berubah dari flat karakter yang cuma tahu hura-hura jadi round karakter yang mulai peduli sama nyawanya sendiri demi orang lain. Jadi sorry ya Team Heart, menurut aku menyelamatkan orang dari kebiasaan buruk itu lebih relate sama Janzi daripada donor hati. Wah seru nih. Jadi Heart ini pengorbanan tragis dan Sore itu pengorbanan praktis ya. Oke, nah sekarang gue mau langsung ke Kak Nadia aja deh sekarang. Kalau dibandingin secara teks dan konteks, letak persamaan dari kedua drama tersebut antara Sore dan Heart apa sih? Boleh dijabarkan nggak di sini? Menarik banget kan dengerin perdebatan tadi. Kalau aku lihat benang merahnya, kedua karya ini sama-sama mengangkat tema yang berjudul perempuan sebagai penyelamat. Coba perhatiin baik-baik deh. Baik Rachel maupun Sore, keduanya adalah tokoh perempuan yang mengambil kendali takdir. Di sini ada Rachel yang menyelamatkan takdir cinta Pharrell dengan mendonorkan organnya.
Kemudian ada Sore yang menyelamatkan takdir kematian Jonathan dengan intervensi waktu. Secara konteks sosial, ini nunjukin kalau dalam karya sastra, baik film 2000-an maupun series modern, nah, perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang lebih peka dan berani berkorban lebih jauh dibandingkan laki-laki. Tokoh cowoknya yang bernama Farel dan Jonathan di awal digambarkan agak gak sadar atau pasif. Wah, terima kasih Kak Nadia untuk analisisnya yang tajam banget. Jadi cowok-cowoknya ini yang diselamatkan ya, bukannya cewek yang diselamatkan, Ini tapi cowok yang emansipasi diselamatkan. wanita deh kayaknya kita sekarang emang udah bener. Iya, jadi kita ya harus menyelamatkan cowok ini di filmnya. Tapi memang sebenarnya cewek yang berarti, yang bervaluable seperti itu ya. Tidak harus diselamatkan, tapi kita juga harus menyelamatkan. Ingat Wonder Woman kan penyelamat. Oke. Oh, jadi bahas ke yang lainnya. Kita suka drama. Dan terus Kak Vini, kalau dari segi gaya penceritaan atau estetikanya gimana? Boleh diceritain dari kedua film ini kan beda era dari tahun pembuatannya. Silakan Kak Vini. Iya, beda banget. Kalau Heart itu main di simbolisme visual. Ingat rumah pohon? Itu simbol masa kecilnya Rahel sama Farel yang akhirnya harus ditinggal pas udah dewasa. Terus istilah hati itu ambigu, artinya bisa organ tubuh, bisa artinya perasaan. Sedangkan sore itu estetikanya lebih ke tone hangat, slow pacing. Dia pakai magic realism tipis-tipis. Terus juga nggak dijelasin gimana sore bisa time travel. Tapi kita percaya aja karena emang emosinya yang kuat. Jadi Heart itu eksplosif, meledak-ledak. Kalau sore itu kontemplatif, lebih ke merenung. Wah, terima kasih Kak Vini atas penjelasannya, sangat amat lengkap. Lengkap banget ya penjelasan Lengkap Kak Vini ya. Dari Jelas. nyawa sampai magic realism. Oke, waktunya closing statement guys. Dalam satu kalimat, coba Kak Dewi, kenapa kita harus nonton, dengerin, atau harus nonton drama ini? Coba dari tim Sore. Oke. Saya dari tim Sore. Oke. Nonton Sore deh biar lo pada sadar. Kalau sayang sama orang itu tegur dia kalau hidupnya gak sehat. Betul. Jangan sampai nyesal pas dia udah gak ada guys. Betul. Jadi jangan nyesel kalau misalnya dia meninggal karena merokok terus ya. Kita harus mengingatkan untuk berolahraga. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, mau itu Drama time travel atau tragedi cinta segitiga, karya sastra ngajarin kita untuk satu hal, yaitu cinta itu kata kerja, cinta itu kedua belah pihak, butuh aksi, butuh pengorbanan, dan kadang butuh keberanian untuk mengalah. Terima kasih buat semuanya, Kak Dewi, Kak Irwin, Kak Maudi, Jennifer, Kak Nadia, dan Kak Vini yang udah berbagi insight daging semua hari ini. Saya Dewi, saya Jenny. kita pamit undur diri dari podcast Ngulik Sastra. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!